Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Al-Quran dibuka dengan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah pembukaan surah Al-Fatihah, bahwa segala puji bagi Allah. Allah langsung yang mengajarkan cara memuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak orang ingin berterima kasih kepada seseorang, tapi dia tidak tahu cara memujinya. Sehingga dia kadang membuat puisi, kadang memberikan hadiah, kadang mengirim sebuah karangan bunga, atau dia mengirim suatu ucapan yang bisa berupa ucapan yang panjang, ucapan yang pendek, bermacam-macam. Tapi cara memuji Allah, Allah langsung mengajarkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap sesudah sholat, kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita diajarkan agar mengucapkan Alhamdulillah 33 kali. Perhatikan, tidak ada ucapan yang lebih agung daripada memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kewajiban sang hamba. Kalau ada seseorang ingin dipuji, maka itu namanya dia menandingi Allah. Karenanya Nabi menyebutkan bahwa orang yang ingin dipuji disebut seorang yang sedang jatuh dalam riya. Warriya'u asyirkul asghar, kata Nabi dalam hadis, bahwa riya ini adalah syirik kecil. Mengapa dikatakan syirik? Karena ketika seseorang ingin dipuji, dia ingin juga merebut pujian itu. Padahal tidak ada pujian yang berhak diungkapkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Selain Allah hanya makhluk. Makhluk tidak berdaya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cerdas karena Allah yang memberikan kecerdasan. Kita berprestasi karena Allah yang membantu kita sehingga kita bisa berprestasi. Semua kelebihan yang kita miliki. Kita kaya karena Allah yang memberikan kekayaan itu. Allah bisa mencabut kapan saja kekayaan itu. Kita menjadi pejabat karena Allah yang mengangkat derajatnya. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah memberikan kekuasaan, jabatan, kedudukan kepada siapa yang Allah sukai. Tapi suatu saat Allah juga akan mencabut jabatan ini. Allah akan mencabut kekuasaan ini dari siapa yang Allah sukai. Jadi jangan heran kalau ada seseorang tadinya kaya raya, tiba-tiba bangkrut seketika. Kalau ada seseorang tadinya dia menjadi penguasa, tiba-tiba jatuh seketika. Ada orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, tiba-tiba rendah sekali. Makanya kata Allah, summa radadnahu asfala safilin, bahwa sehebat-hebat manusia dalam mencapai sebuah prestasi, tidak mustahil suatu saat dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Summa radadnahu asfala safilin. Apalagi orang itu memang jatuhnya karena dia berbuat dosa. Nah, ini dia orang yang menghinakan dirinya. Dia seharusnya ikut Allah, malah ikut setan. Tidak pantas manusia ikut setan. Karena manusia ini oleh Allah ditinggikan derajatnya. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Aku telah meninggikan derajat bani Adam. Makanya anak Adam ini Allah jaga. Allah jaga kemuliaannya. Sampai-sampai semua langit dan bumi ini Allah pastikan. Ini semua fasilitas untuk manusia, supaya manusia tahu diri. Jadi ini semua fasilitas untuk manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Wahai manusia, aku jadikan semua ini tempat kamu mengelola. Jadi kamu kelola kekayaan Allah. Ini untuk manusia, ini fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terhingga nikmat begitu besar ini. Nah, manusia yang Allah beri akal seharusnya tahu diri. Dia bagaimana cara membalas semua nikmat ini dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur ini adalah
kewajiban pokok sang hamba. Bagaimana cara bersyukur? Cara bersyukur adalah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya kita diberi oleh seseorang peci misalnya. Semua orang tahu bahwa peci ini tempatnya di kepala. Nah, kalau kita pakai di kepala, maka orang yang memberikan peci ini senang. Misalnya ya, ada seseorang mengasih peci ke saya. Saya pakai ceramah, saya pakai khutbah. Dia melihatnya. Dia senang sekali, ya Allah, alhamdulillah. Peci yang aku berikan kepada Pak Ustadz itu dipakai untuk khutbah, dipakai untuk ceramah. Maka dia bahagia. Akhirnya apa? Dia mikir, aku akan kasih lagi besok. Seperti itu. Nah, ini namanya syukur. Jadi syukur itu menggunakan nikmat Allah sesuai dengan keinginan Allah. Makanya kalau diberi mata, gunakan untuk melihat apa yang Allah sukai. Jangan menggunakan mata ini untuk melihat apa yang Allah haramkan. Allah memberikan tangan, jangan sampai ini menyakiti seseorang, ya, mengambil yang haram, menulis yang haram, menyakiti seseorang dan sebagainya. Kita diberi kaki, gunakan untuk melangkah ke masjid, melangkah ke pengajian, ke tempat-tempat yang baik. Itulah namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang dengan nikmat itu. Nah, sebaliknya, orang yang tidak bersyukur disebut oleh Allah sebagai kufur. Perhatikan bagaimana ayatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kamu akan aku tambah nikmatmu. Wala in kafartum, perhatikan, syakartum kafartum. Berarti orang yang tidak bersyukur, dia telah kufur. Jadi dia tidak mensyukuri nikmat hidupnya, tidak mensyukuri nikmat akalnya, tidak mensyukuri nikmat kemanusiaannya, malah dia membalas dengan dosa-dosa. Begitulah pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk menjadi panduan kepada manusia supaya manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh ya. Nih, Abi Amir akan bacakan. Saudaraku rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ini semua tentang bumi, kata Allah, al-ard. Kamu perhatikan, ini Allah seperti mengajak kita jalan-jalan. Kalau kita baca surah An-Naba yang barusan Nabi bacakan, teman-teman, seperti diajak oleh Allah jalan-jalan. Ayo kita lihat bumi. Kalau kamu nggak percaya, kata Allah, ini lihat bumi. Pelajari tentang bumi. Semua kita tahu, bumi ini bulat. Tapi coba kamu merasakan apa, kata Allah. Ketika engkau di bumi, apa yang kamu rasakan? Kamu merasakan terhampar. Alam naj'alil arda mihada. Allahu Akbar. Tahu nggak, kata Allah, siapa yang membuat ini semua? Ini aku yang membuat. Supaya kau merasa aman. Nikmat. Nikmat yang kita setiap hari saksikan. Kita di atasnya. Mengapa kita kok sedemikian mudah untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?